Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawalah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kami akan mencoba memaparkan yang merupakan ini adalah ruh daripada pembagian harta warisan, yaitu terkait dengan ahli waris. Di era sekarang banyak orang yang kurang paham dengan proses pembagian harta warisan. Cara menetapkan ahli warisnya agak salah. Dan yang lebih anehnya, ada orang yang dianya tidak berhak dengan harta warisan. Dia bukan ahli waris, tapi dia memang termasuk keluarga daripada yang meninggal. Dia menuntut supaya mendapat bagian daripada harta warisan. Terlebih-lebih apalagi orang yang meninggal ini adalah orang kaya. Ini yang aneh ini. Maka di sini perlu kami sampaikan bahwasanya ahli waris itu sudah pasti ya. Sudah tetap Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an. Ada jumlahnya jelas. Jadi kami jelaskan biar nggak ngawur di antara kita, dan kami simpulkan selain daripada yang akan kami sebutkan ini, itu bukan termasuk ahli waris walaupun dia dekat dengan orang yang meninggal. Intinya harus termasuk bagian daripada yang akan kami sebutkan. Kami bagi menjadi dua ahli warisnya. Yang pertama kita pelajari dari kalangan laki-laki, yang kedua dari kalangan perempuan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau dari kalangan laki-laki yang menjadi ahli waris, ada 15 orang. 15 orang. Dari perempuan ada 10 orang. Jadi total ahli waris itu adalah 25 orang. Di luar daripada yang 25 orang ini tidak berhak dengan harta warisan siapapun dia. Dan ini pun yang 25 bisa gugur, dengan arti kata tidak mendapatkan sama sekali apapun. Ini sudah kami bahas di video sebelumnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan dia nggak mendapatkan apa-apa dari harta warisan kalau dia terkena salah satunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, siapa-siapa Ustaz yang 15 itu dari kalangan laki-laki? Yang pertama, sambil diperhatikan gambar yang ada di samping saya, diperhatikan dengan detail. Yang pertama di situ adalah al-ibnu, anak laki-laki. Seseorang meninggal, dia meninggalkan anak laki-laki, maka anak laki-lakinya ini adalah ahli warisnya. Yang kedua, ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kamu punya cucu, yang meninggal punya cucu, dan cucunya bukan dari anak perempuan, tapi harus dari anak laki-laki. Namanya ibnul ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Bukan cucu laki-laki dari anak perempuan, bukan, dari anak laki-laki. Dua. Yang ketiga, abun, ayah. Ya, yang meninggal masih punya ayah? Tidak, ahli waris juga. Yang keempat, jadun, kakek. Kakek dari ayah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kakek dari ayah. Yang meninggal punya ayah, ayahnya ini punya ayah, maka yang meninggal manggil kakek. Yang kelima, akhun syakik, saudara kandung. Kandung seayah dan seibu. Yang keenam, akhun li abi, saudara seayah. Mereka cuma satu ayah, tapi kalau mama beda. Ini mewarisi juga, saudara seayah. Yang selanjutnya, akhun li saudara seibu. Mereka satu ibu, satu mama, tapi ayahnya beda. Ini bisa terjadi.
Yang selanjutnya, anak saudara kandung. Yang meninggal punya saudara, saudaranya ini punya anak laki-laki ya, maka itu ahli waris. Yang selanjutnya, anak saudara seayah. Anak saudara seayah. Yang meninggal punya saudara, tapi dia punya saudara ke situ, mereka cuma satu ayah. Kalau mamanya beda, anak-anaknya itu ahli waris juga. Selanjutnya, paman kandung. Adiknya ayah ataupun abangnya ayah, paman tuh. Selanjutnya, amun lil abi, paman seayah. Udah paham lah ya. Selanjutnya, ibnul ammi syakik, anak paman kandung. Selanjutnya, ibnul ammi lil abi, anak paman seayah. Yang ke-14, zaujun, suami. Kalau yang meninggal perempuan, dia sudah punya suami? Tidak, sudah. Maka suaminya ahli warisnya. Yang terakhir, mu'tikun, yang memerdekakan. Ini ada di era dulu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasanya dari yang 15 ini sudah jelaslah nyata ahli waris itu. Di luar daripada yang 15 dari kalangan laki-laki, tidak usah dikasih lagi, karena itu bukan ahli waris. Masuk kita ke arah perempuan, sambil perhatikan juga gambar yang di samping saya ini. Nih. Dari kalangan perempuan ada 10. Yang pertama, bintun, anak perempuan. Yang kedua, bintul ibin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Punya cucu dia, cucunya ini perempuan, tapi sumbernya harus dari anak yang laki-laki, jangan dari anak yang perempuan. Muncul pertanyaan, bagaimana Ustadz kalau cucu laki-laki dari anak perempuan? Nggak terhitung. Yang dikatakan nasabi itu adalah dari laki-laki. Itu pelanjut daripada ahli waris. 2. Yang ketiga, ibu yang melahirkan, bukan yang membesarkan. Intinya yang melahirkan. Karena ada cerita, saya kasih rumus saudaraku yang rahmati Allah. Ada ibu kandung, ada ibu tiri, ada ibu angkat, ada ibu susuan. 4. Ibu kandung, ibu tiri, ibu angkat, ibu susuan. Yang menjadi ahli waris adalah ibu kandung. Kalaupun yang membesarkan dan merawat adalah ibu tiri, yang menjadi ahli waris adalah ibu kandung. Pahami itu saudaraku yang dirahmati Allah. Sejak lahir sama sekali nggak pernah diasuh oleh ibu kandungnya. Yang mengasuhnya adalah ibu tirinya. Yang menjadi ahli warisnya siapa? Tetap ibu kandungnya. Makanya saya kasih rumus, ahli warisnya adalah ibu yang melahirkan. Ibu. Yang keempat, jaddatun, nenek. Nenek ini ada 2. Ada nenek dari ayah, ada nenek dari mama. 2. Dua-duanya adalah ahli waris, kalau masih ada. Selanjutnya, saudari kandung. 1 ayah, 1 mama. Kandung. Yang selanjutnya, saudari seayah. Saudari seayah. Yang selanjutnya, saudari seibu. Yang ke-9, zaujatun, istri. Yang ke-10 adalah yang memerdekakan. Inilah ahli waris yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Jadi kita jangan menambah-nambah lagi. Kalau sudah jelas, ya itu. Ustaz, bagaimana kalau ahli warisnya nggak ada? Itu lain cerita. Dalam hukum fikih, dalam hukum faraid, itu disebut dengan kalalah. Itu lain cerita itu, saudaraku yang dirahmati Allah. Ustaz, bagaimana menetapkan ahli waris kalau seumpama yang meninggal itu tidak mempunyai keturunan sama sekali? Insya Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, setelah video ini akan kita upload, akan kita bahas masalah itu. Kita kasih rumus bagaimana cara menetapkan ahli waris, akan tetapi yang meninggal tidak mempunyai anak sama sekali. Ada orang yang seperti ini, saudaraku yang dirahmati Allah, menikah beberapa puluh tahun, tapi sama sekali nggak ada keturunan Allah berikan. Na'udzubillah, ada orang seperti ini. Dia meninggalkan harta yang banyak, bingung orang mau dikemanakan hartanya. Maka kami sampaikan, saudaraku yang dirahmati Allah, itu bisa kita rumuskan dikemanakan hartanya itu. Yang jelas ada nggak ahli warisnya. Kesimpulannya saya sampaikan bahwasanya ahli waris itu sudah pasti dan jangan diganggu gugat. Rumus yang terakhir saya sampaikan, kalau semuanya ada ini yang 25, 15 laki-laki,
10 perempuan, semuanya ada. Apakah semuanya berhak, Ustaz? Tidak. Kalau cuman laki-laki aja yang ada, satu pun tidak ada perempuan ahli warisnya, semua laki-laki, maka ambillah 3. Yang lainnya gugur. Yang pertama suaminya, yang kedua anak laki-lakinya, yang ketiga ayahnya. Kalau semua laki-laki, Ustaz, ini kebalik, perempuan semua, satu pun gak ada laki-laki ahli warisnya. Saya sampaikan, ambil 5. Pertama adalah anak perempuannya, yang kedua cucu perempuannya dari anak laki-laki, yang ketiga istrinya, yang keempat adalah ibunya, yang kelima adalah saudari kandungnya. Ustaz, ada semua, laki-laki juga ada, perempuan juga ada, ambil 5. Di luar daripada yang 5, maka tidak berhak lagi dengan harta warisan. Siapa tuh yang 5, Ustaz? Yang pertama ayah, yang kedua ibu, yang ketiga anak laki-laki, yang keempat anak perempuan, yang terakhir salah satu suami istri. Kalau yang meninggal si suami, maka ahli warisnya si istri. Kalau yang meninggal si istri, maka ahli warisnya adalah si suami. Maka genap 5. Di luar yang 5 ini tidak boleh diberikan lagi. Mereka cuma berhak kepada yang 5. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah susunan ahli waris. Kalau komplit. Rumus yang saya sampaikan, ingat, saudaraku yang dirahmati Allah. Kurang dan lebihnya kami meminta ampun kepada Allah. Mohon koreksian dari seluruh para ulama, para kiai, para habaib, para ustadz, para asatidz, para ulama, para kiai, para habaib, para buya yang kami muliakan. Kalau ada kesalahan tolong dikasih masukan, dengan harapan supaya channel ini bisa berkembang untuk sampai hari kedepannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.